Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin lebih besar itu ya. Mic-nya diganti aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matil imani wal islam. Alhamdulillah ala ni'matil wihdati wal ukhuwah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kita nikmat yang tidak terkira dan tidak terhitung. Dan di antara nikmat-nikmat itu yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, nikmat persaudaraan dan nikmat persatuan. Sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama dapat bersilaturahim di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah Nahdlatul Wathon Diniyah Islamiyah Taripa Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan silaturahim kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad. Salawat dan salam semoga tak henti-hentinya tercurah dan terlimpah kepada Sayyidil Anbiya wal Mursalin, pemimpin dari semua nabi dan rasul, Imamil Muttaqin, Imamil Ghurril Muhajjalin, imam dari orang-orang yang bertakwa, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita baca salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watani diniyatal islamiyata ala madhhabi ahli sunnati wal jama'ati ila yaumiddin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang saya muliakan dan saya hormati para tokoh, para orang tua, para guru. Kalau orang Lombok bilang para penglingsir, ya. Para tokoh-tokoh kami, tokoh agama, tokoh budaya, tokoh adat, para pimpinan ormas-ormas Islam, baik dari NWDI, dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Wahdah, dan seluruh elemen perjuangan umat yang kebetulan hadir pada pagi hari ini. Yang sama-sama kita hormati pula Sahibul Bait yang diamanahkan untuk memimpin Kabupaten Luwu Timur. Kabupaten Luwu Timur yaitu Bapak Bupati Dr. Andos Haji Ibrahim, Dr. Andos Haji Budiman. Kok jadi Ibrahim ya? Ya, Dr. Andos Haji Budiman yang kita doakan beliau beserta perangkat pemerintahan daerah
baik jajaran pemerintah daerah maupun DPRD Kabupaten Luwu Timur. Mudah-mudahan menjadi pemimpin-pemimpin yang adil dan amanah. Karena di dalam ungkapan disebutkan an-nasu ala dini mulukihim, bahwa masyarakat manusia itu bergantung dari perilaku pimpinan-pimpinannya, bergantung dari agama pemimpinnya. Agama dalam makna yang luas, agama dalam makna kehidupan dan perilaku. Maka bolehlah kita berbesar hati, bolehlah kita bersyukur dan kita berdoa. Mudah-mudahan Luwu Timur ini menjadi daerah yang diberkahi di bawah kepemimpinan beliau-beliau para pemimpin kita. Dr. Andus, Haji Budiman, Bapak Arifin, Ketua DPRD dan semua perangkat kabupaten, Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Dinas, semuanya hamba-hamba Allah yang saat ini ikhtassahum bin ni'am, kata Nabi. Itulah hamba-hamba Allah yang saat ini sedang dititipkan dan dikhususkan oleh Allah, diberikan amanah untuk memimpin. Maka siapapun tidak boleh ada yang iri hati dan dengki. Siapapun tidak boleh ada yang memprotes dan keberatan. Kalau Allah sudah takdirkan, maka takdir Allah lah yang jalan. Dan kita sebagai hamba Allah, kita terima takdir itu dan kita pastikan bahwa kita bisa ikut berkontribusi dengan amal soleh dan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Mukarram yang sama-sama kita cintai, Bapak Ustadz Muhammad Syabli. Mana? Masya Allah, ini beliau. Yang tadi suaranya seperti anak muda. Suaranya seperti anak muda. Kalau mic itu tidak diatur, dikecil-kecilkan sedikit, meledak mic itu tadi. Saya sudah tengok terus dia, wah ini alhamdulillah ya, mic-nya dikecilin sedikit, menggelegar beliau. Dan itulah suara hati. Suara hati dari rajulun jarraba al-ilm, rajulun jarraba al-jihad, rajulun jarraba al-khutuwat li ta'sisil madrasah. Orang yang memang sudah mengalami. Akan beda kita mendengar dari orang yang berteori dan orang yang punya pengalaman. Orang yang hanya menonton dan yang merasakan, itu beda. Maka kalau beliau tadi bicara, kita simak baik-baik, karena itulah bagian dari sejarah perjuangan yang ada di Asy-Syafi'iyah Hamzan Wadi ini. Kita doakan mudah-mudahan sehat nggih. Mudah-mudahan dia sehat, beliau ini sehat beserta keluarga dan semua para pejuang-pejuang kebaikan di tempat ini, bapak-bapak dan ibu tanpa kecuali, yang punya niat baik, yang punya semangat membangun Luwu Timur, ya, yang punya semangat membangun Luwu Timur. Mudah-mudahan semuanya disehatkan dan diafiatkan oleh Allah. Yang saya hormati pula para pimpinan dari ASLI, Aliansi Sasak Lombok Indonesia. Nah, ini menggabungkan semua kekeluargaan Lombok yang ada di seluruh Indonesia. Digabungkan bersama-sama, berhimpun bukan untuk bergaya-gaya, tetapi untuk menghimpun potensi perjuangan agar mudah-mudahan Sasak sebagai salah satu suku bangsa yang hidup di Republik ini bisa terus meningkatkan perkhidmatannya untuk kemajuan Indonesia. Adekna batur-batur Sasak ini tetu-tetu jadi pepadu selapun. Kok bilang pepadu sini nere? Mestinya pepadu no si mama.
Ini Pak Budiman, saya bahasa Sasak sedikit. Saya bilang, ini kita punya tantangan sebagai orang Sasak yang sekarang sedang ada di perantauan. Bagaimana agar ketika kita di perantauan itu semua langkah kita membawa kebaikan, semua ucapan kita menghadirkan kemaslahatan. Kalau dalam bahasa Sasak, jari pepadu. Pepadu itu dalam makna yang lama dimaknakan sebagai orang pemberani, sebagai pendekar. Biasanya konotasinya fisik, punya ilmu kanuragan, tidak ada kata gentar, menghadapi siapapun dia berani. Contohnya misalnya yang kemarin kejadian ya Pak Budiman, mungkin rame di media di Indonesia, diwawancarai di TV, di media sosial. Ada seorang yang namanya siapa? Amak Sinta. Amak Sinta itu orang Lombok Tengah, dia pepadu. Jadi begitu dia naik motor malam-malam dibegal sama 4 orang. Dia keluarkan pisaunya yang kecil. Dengan pisau yang kecil itu lawan-lawan yang bersamurai itu bertekuk lutut semuanya. Ada 2 yang meninggal. Itu pepadu dalam makna fisik. Tidak salah, bagus. Punya ilmu menjaga diri. Tetapi pepadu dalam makna yang hakiki adalah orang yang selalu bersemangat memperjuangkan kebenaran. Orang yang bersemangat memperjuangkan daerahnya. Kalau tinggal di Luwu Timur, inilah daerah Sida. Ini tanah yang Sida injak sekarang. Apa bahasa Anda injak itu? Ilat no. Apa bahasa Bugisnya injak? Injai. Yang kita injak itu. Yang kita ilat kalau bahasa Sasak, ini tanah bumi Allah yang kita injak sekarang, inilah yang nanti akan bersaksi di depan Allah. Kita lahir di Lombok, lalu kemudian pergi ke Luwu Timur ini, kita tinggal di sini. Nanti yang bersaksi itu bukan tanah Lombok. Nanti yang bersaksi sebagaimana di dalam Al-Qur'an, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari itu akan bicara semua bumi Allah ini. Pohon-pohon, tanah semua akan bicara apa yang dilakukan oleh si fulan. Maka nanti yang bersaksi kepada bapak-bapak ibu, walaupun lahirnya di Lombok tapi hidup misalnya di Luwu Timur, nenek moyangnya di Lombok tapi hidupnya di sini, cari nafkahnya di sini, membangun kehidupan di sini, yang nanti akan bersaksi bukan tanah yang ada di Lombok tapi yang ada di Luwu Timur ini. Maka buatlah persaksian yang terbaik. Bagaimana supaya tanah ini nanti bicara tentang kebaikan kita. Nanti tanah di sini di Pondok Asy-Syafi'i akan bicara tentang Pak Syabli. Ketika ditanya oleh Allah, Syabli, apa yang kamu lakukan waktu hidupmu? Mulutnya dikunci, seperti kita semua juga. Antaqanallah alladzi antaqa kulla syai'. Mulut dikunci karena kalau manusia bicara sering bohong. Maka yang bicara tangan, kaki, pohon, tanah, semua yang pernah kita rasakan, yang pernah kita injak, dialah yang akan bersaksi. Maka kita berdoa, mudah-mudahan persaksiannya adalah persaksian yang baik. Amin ya Rabb. Semua kita bapak-bapak nih, bapak-bapak ibu, keluarga besar yang ada di Luwu Timur ini, dari semua suku yang ada, mari kita tanam persaksian yang baik di bumi Allah ini. Supaya kelak ketika tiba masanya, ketika kita tidak bisa membela diri dengan apa-apa kecuali oleh amal kita dan rahmat Allah, maka amal kita nanti bumi Allah ini akan bersaksi dengan kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak yang hadir, Bapak Ibu, ada teman-teman dari BSI juga, terima kasih yang hadir bersama pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada hari ini yang paling berharga bagi kita semua, kita bisa berjumpa dalam kebaikan. Kita bisa berjumpa dalam kebaikan Bapak Ibu ya. Itu yang paling nikmat. Perjumpaan itu menyenangkan. Tetapi perjumpaan yang benar-benar berkah adalah ketika kita jumpa dalam kebaikan. Hari ini kita jumpa setelah lama sekali kita berniat. Saya sudah lama berniat untuk bisa datang ke Taripa ini. Tapi barulah hari ini Allah izinkan. Alhamdulillah. Saya yakin
Bapak-bapak dan ibu-ibu juga sudah lama berniat silaturahim. Kita tanamkan niat, hari ini kita bisa berjumpa, alhamdulillah. Tadi Bapak Ustadz Muhammad Syabli menyampaikan beliau senang. Saya ingin sampaikan kesenangan dan kesyukuran saya berlipat-lipat dibanding kesenangan beliau. Kesenangan dan kesyukuran saya berlipat-lipat dibanding kesenangan beliau. Kenapa? Karena saya bisa datang ke tempat di mana ada jejak-jejak perjuangan Maulana Syekh Ninida. Walaupun jaraknya ribuan kilo dari tempat didirikannya NWDI di Pancor, Lombok Timur. Maka tempat-tempat di mana ada jejak-jejak perjuangan murid-murid dari kakek kami Maulana Syekh, itu menjadi tempat yang bagi kami, bagi saya, ya, sebagai salah seorang cucu dari beliau, ya, mewakili keluarga besar dari beliau, ya, anak cucu beliau, putri-putri beliau, Rauhun, Raihanun, kemudian putri cucu-cucu yang banyak, semuanya merupakan kesyukuran bagi kami kalau kami bisa datang ke tempat di mana di situ, ya, di situ semangat perjuangan dari Maulana Syekh Ninida Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid itu dapat disebarkan dan disiarkan. Nah, di sini salah satu tempat itu. Maka Pak Syabli, Ustadz, terima kasih, jazakumullah khairan. Semoga ini pondok pesantren dapat terus berkembang menjadi kebanggaan kita semua dan bisa terus menyiarkan nilai-nilai Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, ya. Yang di dalam kata Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah itu, Bapak-bapak Ibu, kalau kita perhatikan itu ada esensi perjuangan. Nahdoh artinya bangkit dan bergerak. Al-Watan itulah tanah air kita. Diniyah, kebangkitan dan pergerakan yang basisnya, fondasinya adalah ajaran-ajaran agama Islamiyah, ajaran agama Islam. Maka Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, terima kasih atas silaturahim ini. Inilah yang paling penting, kita bisa berjumpa satu sama lain, mengokohkan diri dalam satu barisan kebaikan, dan mudah-mudahan mendapatkan berkah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal arwaha junudum mujannadah wa ma ta'arafa minha i'talaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ini sebagai pengingat bagi kita semua. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, innal arwaha junudum mujannadah, bahwa jiwa-jiwa manusia itu berada dalam barisan-barisan. Orang yang punya jiwa yang sama, orang yang punya hati satu sama lain saling mencintai, orang yang saling mengingat dalam kebaikan. Dia ingat saudaranya walaupun jauh. Dia doakan temannya walaupun terpisah tempat yang jauh. Kata Rasul, orang yang hatinya sama, orang yang visi perjuangannya sama, walaupun dipisahkan dengan tempat yang jauh, maka dia berada dalam satu barisan. Jadi Bapak-bapak dan Ibu, itulah yang disebut dengan ittihad ruhani, ya. Menyatu secara jiwa, walaupun tempat kita jauh dan berbeda-beda. Karena itu, walaupun saya baru hari ini bisa datang ke tempat ini, pada hakikatnya kita ini sudah lama bersaudara. Pada hakikatnya kita sudah lama bersaudara. Wa ma tanakara minha ikhtalaf. Dan jiwa-jiwa yang beda hatinya, ya, yang satu sama lain saling membenci. Yang satu katakanlah memikirkan dunia dan akhirat dalam hatinya. Lalu yang satu hanya memikirkan dunia saja misalnya. Maka walaupun dia berdekatan, kata Rasul, ya, walaupun katakanlah
dia bersama-sama dalam satu majelis, tapi hatinya berbeda-beda, saling membelakangi, pikirannya bertolak belakang, maka sesungguhnya dia berada pada barisan-barisan yang terpisah. Nah, ini bapak-bapak dan ibu, para hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati dan saya cintai, pentingnya untuk kita saling meluruskan hati kita. Jadi walaupun kita tidak berdekatan, tapi hati kita saling mendoakan. Pak Sabli itu jauh, dia di Taripah, tapi saya doakan dia, mudah-mudahan dia sehat walafiat. Oh, TGB itu dia sekarang jauh tempatnya, tapi saya doakan dia. Kita saling mengingat dalam kebaikan, maka itu berarti kita berada dalam satu barisan persaudaraan. Mudah-mudahan persaudaraan itu terus langgeng, kekal sampai nanti kita berjumpa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam keadaan diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Bapak-bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, suka duka perjuangan. Tadi sebagian beliau sampaikan, bahkan istilahnya ada badai-badai. Badai itu asyada'id. Bagian dari asyada'id. Asyada'id itu artinya sesuatu yang berat yang kita rasakan. Maulana Syekh sering menyampaikan, jazallahu syada'ida kulla khair, araftu biha sadiqi min aduwi. Terima kasih kepada tantangan-tantangan perjuangan. Dengannya maka saya tahu siapa kawan sejati berjuang. Biasanya begitu datang tantangan-tantangan dan hambatan itu, tidak semuanya bisa bertahan. Ada sebagian yang tidak sanggup menghadapi tantangan perjuangan, mundur pelan-pelan. Ada juga yang merasa berat, akhirnya walaupun tetap bersama, tetapi tidak mau bekerja apa-apa. Maka kalau hari ini di Pondok Pesantren Asy-Syafi'iyah Taripah ini, dalam bentuk yang sekarang, beliau sampaikan tadi bahwa kami masih kekurangan kader perjuangan. Maka saya menghibur beliau, kita hibur beliau bersama hari ini, bahwa walaupun kadar perjuangan itu tidak sebanyak yang diharapkan hari ini, tetapi mereka semua insya Allah orang-orang yang teruji, orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang teruji, orang-orang yang istiqomah. Nah, untuk ke depan tentu tadi beliau juga menyampaikan bahwa yang namanya perjuangan itu harus diwariskan. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, banyak contoh sesuatu yang hebat, yang bagus, yang mulia, tetapi tidak terwariskan dengan baik, maka dia ditelan oleh sejarah. Bukan hanya perjuangan yang dilakukan oleh manusia biasa, bahkan perjuangan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul pun, ketika pengikutnya tidak mampu merawat perjuangan itu, habis semuanya. Karena itu di dalam surah Maryam disebutkan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Jadi ketika Allah menyampaikan ada banyak sekali para nabi dan rasul, ya, mulai dari Nabi Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian seterusnya Hud, Soleh, dan seterusnya. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sayang sekali, khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Ketika generasi pendahulunya membawa nilai yang baik, sayangnya nilai yang baik itu tidak diwarisi oleh generasi penerusnya. Maka tadi yang beliau sampaikan itu penting. Bapak-bapak dan saudara-saudara juga di sini yang sebagai orang tua. Nih saya tanya, bapak-bapak ini orang tua yang baik enggak?
Baik enggak? Ingin kebaikannya terwarisi terus? Didik anak-anaknya. Pendidikan itulah proses pewarisan nilai. Pendidikan itu bukan mengajarkan otak saja, tapi menghidupkan hati. Karena itu Rasul disampaikan dalam Al-Quran, yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Nabi itu kerjanya di tengah umat manusia bukanlah sekadar mengajarkan pengetahuan. Sahabat, sholat yang wajib itu ada 5 waktu. Sahabat, puasa yang wajib itu pada Ramadan. Sahabat, cara manasik haji itu A, B, C, D. Tidak hanya itu. Tapi Nabi juga mengajar bagaimana jiwa kita menjadi jiwa yang baik. Rasul ajarkan, al-mu'min man salimal muslimun min lisanihi wa yadih. Seorang muslim yang baik adalah orang yang lidahnya dan tangannya tidak mengganggu orang lain. Itu muslim yang baik. Siapa mukmin yang baik? Alladzi ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya itu terlindung dari kejahatannya dia. Itu orang mukmin kata Rasul. Artinya bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, ada nilai-nilai kehidupan lebih dari sekadar pengetahuan yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu semua perlu kita wariskan. Bapak-bapak dan ibu, ya. Ibu-ibu punya anak enggak? Ibu-ibu nih, Bu, punya anak enggak? Apa yang ibu-ibu lakukan kepada anak-anaknya? Kasih makan? Kasih makan saja? Kalau hanya kasih makan saja, apa bedanya anak kita sama ayam kita? Bukan hanya kasih makan, ya, tetapi juga memberikan pendidikan, memberikan karakter, membangun nilai dan akhlak. Ya. Ajak anak kita itu untuk menyadari bahwa dia adalah makhluk yang paling dimuliakan oleh Allah. Maka jagalah kemuliaan itu dengan akhlak dan dengan ilmu. Nah, Bapak Ibu, pewarisan tadi penting ya. Dan saya minta juga semua teman-teman, bapak-bapak dan saudara-saudara di tempat ini untuk mari proses pewarisan nilai ini menjadi perhatian ya. Di madrasah-madrasah kita. Mohon maaf bapak-bapak ibu, ukuran dari madrasah yang sukses itu bukan yang nilai ujian negaranya terbaik, bukan itu. Nilai bagi madrasah yang terbaik bukanlah yang paling banyak diterima lulusannya di perguruan tinggi negeri, bukan itu. Tapi madrasah yang terbaik, pendidikan yang terbaik adalah yang menghasilkan anak-anak didik, lulusan-lulusan yang mengerti dirinya sebagai khalifatullah. Dia paham apa tugasnya dalam kehidupan ini. Dia mengerti hak Allah atas dirinya apa, hak manusia lain atas dirinya apa, hak orang tuanya kepada dia seperti apa, tanggung jawab dia kepada masyarakatnya bagaimana. Kemengertian itu yang penting. Karena itu di pondok pesantren ini alhamdulillah saya dengar dari Pak Syabli dalam pembicaraan dengan beliau bahwa nilai-nilai perjuangan yang Maulana Syekh sampaikan kepada kita semua, yakin, ikhlas, sabar, istiqomah, kemudian pokok-pokok dari ahlus sunnah wal jamaah ya. Bagaimana membangun ukhuwah nahdiyah, ukhuwah wataniyah, ukhuwah islamiyah, itu menjadi bagian yang tetap ditanamkan ya, di dalam pondok pesantren ini. Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada kesempatan ini juga melihat kita semua yang ada di Luwu Timur ini. Luwu Timur ini tadi Pak Bupati sampaikan adalah kabupaten yang kedua terluas di Sulawesi Selatan. Benar Bapak Ibu? Setelah Pemekaran dia paling luas. Jadi kita bisa bayangkan bahwa dulu Kabupaten Luwu itu luasnya luar biasa. Luwu Timur ini kedua terluas di Sulawesi Selatan.
Masya Allah, tabarakallah. Semalam dari Palopo 3 jam berkendaraan sampai kemudian ke Tomoni. Dari Tomoni sekitar 40 menitan sampai ke Taripa ini. Luas. Kalau Lombok itu kita dari Ampenan sampai ke Pringgabaya itu sekitar 2 jam saja. Itu sudah dari barat sampai timur Lombok. Ya, betul Bapak? Bapak? Betul? Memang pernah dari Ampenan ke Pringgabaya. Nah, jadi itu gambarannya bahwa ini daerah yang sangat luas. Karena ini daerah yang sangat luas, maka membutuhkan kebersamaan dan gotong royong dari kita semua. Tugas dari semua keluarga besar NWDI di Luwu Timur ini adalah menanamkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Paham Bapak-bapak? Paham Ibu-ibu? Tugas dari warga Sasak, Lombok, Sumbawa, Bima, Dompu yang dari NTB di Luwu Timur ini menanamkan kebaikan sebanyak-banyaknya dalam ragam bentuk yang tidak ada batasannya. Kalau kata Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam sebuah hadis beliau ini menggambarkan keluasan kebaikan dalam Islam. Ini menggambarkan ibadah-ibadah yang istimewa dalam Islam, yang pahalanya tidak hanya hari ini tapi bisa terus mengalir sampai hari kiamat bagi yang melakukannya. Rasul sampaikan, inna mimma yalhaqul mu'min min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih. Di antara amal-amal yang kalau seorang mukmin itu menanamkannya, melakukannya dalam hidupnya, maka pahalanya terus mengalir selama-lamanya walaupun dia sudah meninggal. Apa amalan-amalan itu? Yang pertama kata Rasul, ilman 'allamahu wa nasyarah. Ilmu yang diajarkan dan dikembangkan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, kalau kita punya ilmu, pengetahuan, bagi ke orang lain. Beritahu orang, walaupun itu sesuatu yang kecil, walaupun itu hanya satu amalan sederhana, tapi bisa jadi itu pintu kita masuk surga. Kita beritahu orang, Pak, Bapak tahu enggak Pak, bahwa ada 2 kalimat yang kata Rasul itu ringan di lidah, tapi sangat dicintai oleh Allah dan berat timbangannya nanti di akhirat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Kita beritahu orang, lalu orang itu mengamalkannya. Setiap kali dia mengamalkannya, kita mendapatkan bagian kebaikan. Kenapa? Karena dia mengamalkan itu berdasarkan wasilah dari pemberitahuan dan ilmu kita. Kadang-kadang kita sendiri sudah tidak mengamalkan. Kita sendiri mungkin karena terlalu banyak doa-doa yang kita hafal, akhirnya doa itu tidak kita amalkan. Tapi orang yang kita beritahu itu mungkin hanya itu saja pengetahuannya, lalu dia amalkan. Masya Allah. Itu menjadi jalan kebaikan untuk kita. Karena itu jangan pilih-pilih, jangan banyak pertimbangan. Apa yang bisa kita bagi dari pengetahuan kita, bagi. Gak usah cari-cari, oh nanti kalau sudah di depan orang banyak, oh nanti kalau di tengah pengajian. Enggak, kapan saja kita bisa berbagi. Pak, ada ungkapan Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa kalau kita ingin untuk mendapatkan pemeliharaan dari Allah terhadap nikmat yang ada,
supaya nikmat itu tidak hilang. Supaya kalau anak kita punya satu kelebihan, dia tidak kena ain. Supaya dia tidak menjadi rusak karena kelebihannya. Maka Nabi mengajarkan untuk mengucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Kita beritahu orang. Benteng nikmat itu kan Masya Allah, Tabarakallah. Jadi kalau anak kita, ya katakanlah misalnya dia cerdas, jangan kita, hebat kamu ya. Wah, jangan kita ceritakan ke orang, tahu enggak anak saya itu paling pintar. Kalau begitu cara kita kepada anak kita, itu sama dengan menjerumuskan anak kita. Itu ada namanya dalam hadis, namanya maradul ain, penyakit ain. Kalau orang terkagum-kagum sama orang, misalnya ada orang hebat, lalu banyak yang kagum kepada dia. Wah hebat, wah luar biasa, wah hebat, wah luar biasa. Setiap kekaguman itu, ya, itu bisa menjadi racun yang merusak orang itu. Maka orang yang dapat nikmat, dia harus baca Masya Allah, Tabarakallah. Dia sempurnakan dengan La haula wa la quwata illa billah. Yang melihatnya sama juga. Jadi yang punya nikmat dan yang melihat nikmat itu sama-sama membaca Masya Allah, Tabarakallah. Itu benteng untuk anak kita, untuk keluarga kita, untuk harta kita. Kan kadang-kadang kalau baru beli sepeda motor atau baru beli mobil ya, pegang-pegang motornya kan. Andrean. Apa bahasa Andrean? Masih ingat kata Andrean? Andrean masih plat merah itu. Ya, masih XX belakangnya. Ya, pegang-pegang, kesolah sepeda motor nih. Bahasa Sasak Pak Bupati. Wah, ini bagus sekali sepeda motor saya ini. Wah, nggak ada yang punya kayak ini. Tetangga-tetangga saya nggak ada kayak begini. Yang lain-lain sepeda motornya butut semua. Yang punya saya paling bagus. Woi, pagi-pagi di Andrean kan gas. Wah, dia senang. 3-4 hari plok masuk ke selokan. Dia tidak jaga nikmat itu dengan Masya Allah, Tabarakallah. Anaknya, ya, keluarganya, hartanya, kita jaga, kita bentengi. Nah, kalau ada orang mengamalkan apa yang kita sampaikan, misalnya kita ajarkan, maka setiap kali dia mengamalkan akan nyambung kepada kita. Itu yang pertama kata Rasul. Menanamkan kebaikan yang buahnya akan dapat dinikmati selama-lamanya adalah menyampaikan ilmu. Memberitahu orang lain tentang ilmu yang bermanfaat. Lalu yang kedua, wawaladan solihan tarokahu. Kita meninggalkan keturunan yang baik. Meninggalkan keturunan yang baik itu adalah investasi untuk kita sebagai orang tua. Jadi jangan kita bapak-bapak ibu ada perasaan ketika membiayai anak kita sekolah itu, kok nggak habis-habis saya keluarin uang nih buat anak saya. Kemarin 1 juta, sekarang 500.000, kalau dihitung-hitung sudah 1,5 juta. Kemudian adiknya ada 500.000, 2 juta, lalu hitung terus 3, 4, 5, 6 juta. Bapak-bapak ibu-ibu, tidak ada artinya 5, 6, 10, 20 juta itu dibandingkan dengan insya Allah ketika anak kita menjadi anak yang baik, maka dia akan setiap saat mengalirkan pahala untuk kita. Kalau sudah kita meninggal, apa yang kita harapkan? Kan tidak ada. Apa yang kita harapkan lagi? Doa. Dan insya Allah yang paling cepat mendoakan kita, salah satunya adalah keturunan kita yang soleh dan solihah. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Jadi mendidik agar anak-anaknya menjadi soleh dan solihah itu bukan hanya untuk anak-anaknya, tapi juga untuk orang tuanya. Itu sumber keberkahan dan kebaikan. Wa mushafan warasahu, yang ketiga adalah ada mushaf yang dia wariskan. Ada Al-Quran yang dia tinggalkan.
lalu dibaca oleh orang-orang yang hidup setelahnya, maka setiap orang baca Al-Quran itu dia dapat pahala. Ulama mengatakan ini bukan hanya Al-Quran, tapi semua sumber-sumber pengetahuan, buku apapun yang bermanfaat, yang baik, kalau kita wakafkan, kita serahkan ke sekolah, kita masukkan ke perpustakaan, ketika dia dibaca, maka itu mengalirkan pahala untuk kita. Yang keempat, au masjidan banahu, atau ada orang yang membangun masjid. Bangun masjid. Kata ulama, kata membangun masjid itu yasduqu ala kulli man sahama fi bina'il masjid. Yang namanya bangun masjid itu bukan hanya untuk orang yang dari A sampai Z membangun masjid, tapi bahkan yang satu batu saja dia ikutkan, atau ada satu tetes keringat yang jatuh menetes dari badannya untuk mengangkat pasir, itu juga sudah bagian dari membangun masjid. Maka kalau itu kita lakukan, kata Rasul, pahala kebaikannya akan mengalir terus selama-lamanya. Yang kelima, kata Rasul SAW, au baitan libnis sabil banahu, membangun rumah, tempat yang disinggahi oleh orang-orang yang musafir. Kalau ada orang punya rezeki, lalu dia bangun ada satu ruang, dua ruangan untuk orang yang musafir bisa istirahat di situ. Atau dia misalnya punya tanah di pinggir jalan, dia bikinkan atapnya, kemudian dia siapkan air minum. Kalau ada orang haus lagi jalan, musafir, bisa bernaung di situ, bisa melepas lelah sebentar, maka itu pahalanya juga selama-lamanya. Kemudian yang keenam, kata Rasulullah SAW, adalah shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu ba'da mautih. Orang yang mau menyisihkan sebagian dari rezekinya saat dia sedang sehat, saat dia masih membutuhkan, dia sisihkan. Kalau orang sudah sakit-sakitan lalu menyisihkan hartanya, dapat pahala juga. Tapi yang paling afdol adalah kita menyisihkan harta ketika kita masih membutuhkan harta itu. Itu akan mengalir terus pahalanya. Nah, ini ragam kebaikan bapak-bapak dan ibu-ibu yang Rasulullah SAW berikan kepada kita, wasiatkan, pesankan kepada kita untuk kita bisa mengamalkannya. Tidak harus semuanya bisa kita amalkan, tapi kita bisa pilih mana di antara amal-amal itu yang bisa kita kerjakan. Kalau kita tidak bisa membangun masjid, maka mari kita bagi ilmu yang kita punya, walaupun sedikit. Termasuk juga nahron ajrohu. Dalam hadis itu disebutkan orang yang mengalirkan air. Jadi ada kebutuhan air masyarakat, dia ikut gotong royong, membuat saluran air. Dengan sebab gotong royongnya itu, maka mengalirlah air yang dapat dinikmati oleh semua makhluk Allah, yang dia tahu maupun dia tidak tahu. Manusia minum dari situ, hewan minum dari situ, tumbuh-tumbuhan juga tumbuh, berkembang, berbuah dari situ. Pahalanya selama-lamanya. Karena itu banyak ulama mengatakan bahwa bisa jadi orang yang rajin bekerja sosial itu nanti akan jauh lebih besar kemuliaan yang dia dapatkan dibanding orang yang rajin beribadah tapi hanya untuk dirinya sendiri. Orang yang mengalirkan air, dia gali sama temannya, lalu mengalirlah air yang dapat dinikmati oleh semua makhluk-makhluk Allah, itu lebih banyak kemuliaannya dibanding orang yang berzikir sendirian di kamarnya. Orang yang berzikir sendirian di kamarnya, dia dapat pahala untuk dirinya saja. Tapi orang yang mengalirkan air, yang mendapatkan manfaat, itu makhluk Allah yang tidak terhitung jumlahnya. Kalau rumusan ulama,
kullama kanal amalu a'da kanal amalu aksaro sawaba. Setiap kali suatu amal itu kemanfaatannya lebih banyak, jangkauannya lebih banyak dinikmati oleh orang, maka itulah amal yang lebih besar pahalanya. Jadi karena itu Bapak Ibu saudara sekalian, amal-amal kehidupan kita membangun masyarakat bersama-sama bergotong royong ya. Pak Bupati tadi sudah menyampaikan kondisi dari Luwu Timur seperti apa. Bagaimana harapan daerah ini dengan adat dan agama dan budaya bisa maju. Itu harapan hanya akan bisa terwujud kalau semua yang hadir, bapak-bapak dan ibu saudara sekalian, ini berlomba-lomba menanam kebaikan di Luwu Timur ini. Saya berharap mudah-mudahan itulah semangat dari kita semua. Kita berkolaborasi dalam kebaikan, pemerintah daerah bersama dengan seluruh organisasi-organisasi masyarakat, termasuk juga lembaga-lembaga keuangan yang ada di sini, ada perbankan, ada lembaga-lembaga sosial, semuanya ya, kita bersama-sama bekerja untuk membangun Luwu Timur. Termasuk ini yang terakhir yang ingin Tiang sampaikan, tadi dalam perjalanan saya lihat ketika jalan ternyata di kiri kanan itu cukup banyak saudara-saudara kita yang non muslim. Betul Bapak Ibu? Teman-teman yang Hindu ternyata cukup banyak. Nah, kita ingat pesan dari Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Khairun nas anfa'uhum linnas. Di sini yang disebut nas. Nas itu artinya manusia. Sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya untuk manusia lain. Nabi tidak mengatakan khairun nas anfa'uhum lil mu'minin. Tidak dibatasi hanya yang Islam sama Islam saja, tidak. Apa yang Rasul sudah sampaikan secara umum, jangan kita persempit maknanya. Apa yang Rasul sudah sampaikan dengan jelas dan gamblang, bahwa sebagai seorang mukmin kebaikan kita tidak boleh hanya dirasakan oleh orang mukmin saja. Kalau Islam hanya dirasakan kebaikannya oleh orang Islam saja, tidak akan ada orang non muslim akan simpati dan masuk ke agama Islam. Kalau dulu para sahabat yang dididik oleh Rasul, yang berjuang dan berdakwah itu hanya peduli kepada yang sudah muslim saja, tidak akan ada orang Persia masuk Islam. Tidak akan ada orang di Asia Tengah masuk Islam. Tidak akan ada orang India masuk Islam. Tidak akan ada orang di Nusantara ini masuk Islam. Karena ketika dulu para dai kita datang ke Indonesia, orang-orang di Nusantara ini sudah punya agama-agama lokal mereka. Mereka punya agama dan keyakinan. Tapi kenapa mereka melepaskan agama dan keyakinan dan bersyahadat? Karena mereka merasa meyakini dan melihat bahwa ternyata para dai-dai itu adalah orang-orang yang tidak hanya memikirkan kebaikan untuk orang seagama saja, tapi mereka memberi kemanfaatan untuk semua. Dai-dai kita itu yang dulu berjuang datang ke tanah Nusantara, termasuk yang ada di tanah Luwu ini. Ada kemarin semalam saya bersilaturahim di pondok pesantren modern Datuk Sulaiman. Datuk Sulaiman itu adalah salah seorang yang pertama-tama membawa Islam ke tanah Luwu, menyebarkannya. Salah satu dai wali besar. Dan ketika beliau datang, beliau diterima oleh semua orang yang ada di Luwu. Kenapa? Anfa'uhum linnas. Karena itu kepada siapapun, termasuk saudara-saudara kita yang non muslim, jangan ada yang kelihatan dari kita kecuali yang baik. Paham Bapak Ibu? Jangan ada yang kelihatan dari kita kecuali yang baik. Kalau kita sebagai orang Islam ini memperlihatkan yang tidak baik kepada mereka, maka mohon maaf, kita bisa-bisa berkhianat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menyampaikan bahwa masalul mu'min kamasalin nahlati akalat thayyibah wa wada'at thayyibah. Kata Nabi, orang mukmin itu seperti lebah. Yang dia ambil, yang dia makan itu pucuk-pucuk bunga. Tidak pernah lebah itu hinggap di bangkai. Maka yang kita ambil rezeki kita,
yang kita ambil, ilmu yang kita pelajari, rezeki yang kita cari, jabatan yang kita ikhtiarkan, itu harus semua yang baik. Wa wadu'at thayyibah, dan lebah itu tidak pernah mengeluarkan kecuali yang terbaik. Ya. Madu yang manis sekali. Itulah orang mukmin yang masuk ke dalam dirinya yang terbaik, dan yang lahir dari dirinya, baik itu ucapan, perbuatan, dan tingkah laku juga harus yang terbaik. Itu pesan dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi kita semua dalam kesempatan ini. Luwu Timur yang kita cintai juga bisa maju semaju-majunya insya Allah. Ya. Dan saya meyakini Pak Bupati, sepanjang kita mampu mengajak masyarakat untuk memaknakan agama dan budaya dalam makna yang baik. Jadikan agama sebagai pendorong, jadikan budaya ya, sebagai nilai yang menghiasi kehidupan sosial kita. Agama dan budaya, kalau kita bicara budaya tentu maksudnya budaya yang baik. Ketika agama dan budaya ini bersanding, itu akan menjadi dua pilar yang kokoh untuk menopang kemajuan daerah kita dan bahkan bangsa kita. Mudah-mudahan Allah berkahi pondok pesantren Asy-Syafi'iyah Hamzan Wadi ini. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua, bapak-bapak dan ibu, keluarga besar yang ada di tempat ini. Dan sekali lagi terima kasih atas silaturahim bapak-bapak dan ibu kepada saya pada hari ini. Semoga Allah menjadikan ikhtiar kita pada hari ini menjadi kebaikan untuk kita semua. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid din wa dunya wal akhirah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Rabbi wafiqna wa wafiqhum liman tartadi qawlan wa fi'lan karaman warzuqil kulla halalan daiman wa akhilla atqiya ulama nahza bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqirra birridha minkal uyun. Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulul manun waghfiris sur anta akraman sata. Rabbana ya dzal jalali wal minan unsyuran li wa anahdatil watan wahfazan hada imam minal fitan wahdiyan rijalaha ala sunan wansuranhum fil ashaya wal bukar. Ya dzal jalali wal minan unsyuran li wa anahdatil watan wahfazan hada imam minal fitan wahdiyan rijalaha ala sunan wansuranhum fil ashaya wal bukar. Rabbana ya dzal jalali wal minan unsyuran li wa anahdatil watan wahfazan hada imam minal fitan wahdiyan rijalaha ala sunan wansuranhum fil ashaya wal bukar. Wa salatullahi tanshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala alil kirami syurafa wa ala sahbil masabihil qurar amran tukam fansabahat fihal hasta wa arwatil jasabi ma'in hamiri ala ma'ashi wa ma'adi wa ala dhurriyati wa batini wa zahiri amran tukafan
فانصبح فيها الحصى وأروات الجيش بماء همير على معاش ومعاد وعلى ذريتي وباطن وظاهر أمررتك فانصبح فيها الحصى وأروات الجيش بماء همير على معاش ومعاد وعلى ذريتي وباطن وظاهر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آمين آمين. Tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Rabb, terimalah apa yang kami lakukan pada hari ini. Amin. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Amin. Amin. Rabbana atina min ladunka rahmah. Amin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami rahmat min ladunka langsung dari sisimu tanpa perantaraan siapapun ya Allah. Amin. Wa wahyi lana min amrina rasyada, dan berikanlah kami, siapkanlah kami ya Allah min amrina rasyada, yaitu kelurusan, keistiqomahan dan keteguhan di dalam setiap ikhtiar kebaikan kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kami dari pasangan kami, dari keturunan-keturunan kami yang menjadi penawar hati bagi kami ya Allah, yang menjadi penyejuk mata bagi kami ya Allah, dan jadikanlah kami sekeluarga tanpa kecuali menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits aslih lana syu'unana kullaha wala takilna ila anfusina tarfat ain. Ya Allah yang maha hidup, yang maha kokoh, yang tidak membutuhkan apapun, dan bahkan sebaliknya semua makhluk bergantung kepadanya. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika nastaghits, dengan rahmatmu kami memohon pertolongan. Dengan rahmatmu kami memohon pertolongan. Birahmatika nastaghits aslih lana syu'unana, maka perbaikilah semua urusan kami ya Allah. Wala takilna ila anfusina, dan jangan kau serahkan semua urusan itu hanya kepada kekuatan kami ya Allah. Fa innahu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Karena sesungguhnya tidak ada daya dan upaya kecuali hanya darimu ya Allah. Wa sallallahu salam ala sayyidina maulana Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada semua pihak ya. Secara khusus juga teman-teman dari Bank Syariah Indonesia yang selalu menemani dalam setiap perjalanan safari dakwah. Terima kasih. Semoga ini membawa kebaikan untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.